Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa hari ini dengan cuaca yang Tuhan berikan. Saya percaya semua anak-anak, Bapak, Ibu, keluarga besar GPDI Sejahtera sudah siap untuk bersama-sama makan perjamuan Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Mari kita siapkan hati, siapkan seluruh kehidupan kita untuk masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Dengan darah Yesus Kristus, kita akan pulang dengan kekuatan yang baru. Sehat, kuat, berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita berada di dalam hadirat-Nya. Kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, ingat kasih-Nya. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya
di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi hari ini kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian yang akan naikkan kepadamu. Karena kemurahan-Mu lah kami ada sampai pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah pengurapan Allah itu ada di dalam setiap pelayanan pada pagi hari ini. Karena hanya nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Penyertaan Allah yang Allah lakukan di dalam hidup kita, itu senantiasa kita rasakan di dalam hidup ini. Kekuatannya biarlah senantiasa juga menyertai saudara dan saya. Kita menyanyikan pujian ini. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat jadi bebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan kembali, kerahkanlah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah
Saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Biarlah kita mau menyiapkan hati kita untuk kita menyambut firman Allah. Karena kita tahu di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, kita butuh firman Allah yang memberikan kekuatan untuk saudara dan saya. Kita mau mengatakan bahwa Bapa yang kita miliki itu adalah Bapa yang baik. Dia mengerti setiap bahasa tetesan air mata. Dan kita tahu bahwa dia menyimpan di dalam kirbatnya. Itu tandanya dia menghargai setiap apa yang kita keluhkan kepadanya. Puji Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini. Haleluya. Mengasihiku
kami agungkan. Haleluya. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengajari kami. Haleluya, haleluya. Engkau baik Bapa. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Kita mau mendengarkan firman Allah. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami semua, supaya firman-Mu itu boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Untuk kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan rohani kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa tanpa firman-Mu kami akan goyah. Itu sebabnya biarlah firman-Mu senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di awal bulan ini kita boleh beribadah bersama-sama dimanapun Anda berada. Tentunya kita memiliki kesemangatan ya. Dan pertolongan Tuhan yang terus-menerus itu menjadikan kita dapat berjalan sampai hari ini. Dan sebentar kita akan menghadapi juga sakramen kudus Tuhan, yaitu perjamuan suci. Saudara, perjamuan kudus, kita mempersiapkan hati kita. Sebelum itu, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Antusias saudara merenungkan firman Tuhan? Yang antusias silakan melambaikan tangannya. Oh haleluya. Puji Tuhan ya. Baik. Saudara, renungan firman Tuhan pada awal bulan ini di minggu pertama, saudara adalah lebih bersinar dari sebelumnya. Bicara bersinar itu berbicara tentang cahaya, ya, terang, bersinar lebih. Yesus adalah terang dunia itu. Dia sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Terangnya yang ajaib itu menyebabkan, Bapak Ibu Saudara, kita berjalan dalam ketetapan iman sampai hari ini. Tuhan mau jemaat Tuhan memanifestasikan kemuliaannya yang lebih bersinar daripada sebelumnya. Tuhan mau kita yang memiliki cahaya Kristus itu juga boleh bersinar lebih terang lagi. Saudara, dan ini merupakan perjalanan iman loh. Puji Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan bersinar lebih terang daripada sebelumnya di antara kita, umat Tuhan. Setiap kali sebuah kemuliaan besar akan dimanifestasikan, saudara, biasanya ada ujian, ada persoalan. Kalau berbicara terang itu berarti ada gelap atau ada kesuraman seperti itu. Ternyata tidak ada kemenangan yang besar di dalam kehidupan kita tanpa peperangan yang mendahuluinya atau tanpa ujian yang mendahuluinya. Demikian pula tidak ada kemuliaan besar tanpa ada, saudara, kegelapan yang besar. Seperti berapa waktu ini kita dilanda dengan salah satu persoalan yang besar, ya saudara, dengan virus COVID-19. Itu luar biasa. Berapa banyak orang yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Berapa banyak rumah ibadah harus kosong, melompong.
seolah-olah tidak terjadi sesuatu, seolah-olah iman percaya terganggu dan tergoda, Bapak Ibu Saudara. Tetapi janganlah putus asa kalau keadaan kita sekarang diperhadapkan seperti ini. Sepertinya tidak ada cahaya, tidak ada terang, tidak ada sinar. Sepertinya kita diperhadapkan dengan pergumulan yang kita sendiri tidak dapat pahami seperti itu. Ada satu contoh sebagai tuntunan firman Tuhan pagi ini, yaitu di dalam kitab Hagai. Kitab Hagai pasal 2, ayat 2 sampai dengan keempat. Saudara, ayat pertama saya baca, kemudian ayat 2 sampai 4 ya. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Saltil, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Saudara-saudara, kalau kita melihat rumah di sini kita artikan seperti situasi gereja Tuhan di akhir-akhir ini. Seolah-olah tidak ada aktivitas Hosana Glory. Kehidupan jemaat Tuhan seolah-olah diperhadapkan dengan kesunyian dan kesepian, bahkan kegelapan. Karena hampir semua orang merasa sedih, merasa takut. Semua orang merasa terbatasi hidupnya. Seolah-olah tidak ada kemuliaan Tuhan, tidak ada kuasa Allah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita melihat di dalam Hagai 2 ayat 5 dan 6. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa situasi mungkin bukan saja COVID, tetapi ekses dari COVID-19 ini, akibat dari COVID-19 ini, kita diperhadapkan dengan banyak hal. Baik itu urusan kenegaraan, urusan bisnis kita, urusan keluarga kita, urusan hubungan-hubungan kita, saudara-saudara, karena situasi yang cukup berpengaruh di seluruh dunia dan eksesnya tentu kepada pribadi kita juga berdampak. Seolah-olah tidak ada satu gerakan, tidak ada satu support alahi yang terjadi. Kita seolah-olah berjalan dengan tenaga kita sendiri. Melelahkan, capek. Bahkan kalau dilihat standar spiritualitas dan mental juga akan berpengaruh. Mungkin secara logika kritis kita masih ya. Tetapi bicara tentang iman, bicara tentang spiritualitas kita, bicara tentang mental. Kita bisa tersenyum, oh iya tidak apa-apa, saya bisa kok, saya mampu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah hal tersebut didukung dengan spiritualitas kita,
iman kita, mental kita? Ataukah justru sebaliknya, kita sedang menutupi kelemahan itu? Seolah-olah cahaya Tuhan tidak turun dan bersinar, damai sejahtera Tuhan, pimpinan Tuhan seolah-olah tidak ada, cahayanya menjadi redup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah untuk tidak menepati janjinya. Tuhan tidak pernah, saudara-saudara, melepaskan umatnya sedemikian rupa. Dia adalah Bapa yang baik. Dia memperhatikan tahun-tahun hidup kita. Oleh sebab itu, kalau kita melihat tadi, saudara-saudara, di dalam Hagai 2 ayat yang ke-7, dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi dan laut dan darat. Tetapi di ayat yang ke-5, kuatkanlah hatimu Serubabel, demikian firman Tuhan, kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yozadak, imam besar, kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikian firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa walaupun situasinya seperti itu, firman Tuhan berkata bahwa Serubabel sebagai seorang pemimpin. Kemudian kalau kita lihat Yosua bin Yosadak, imam besar, para pemimpin, para gembala, para pelayan Tuhan, dan bahkan masyarakat itu bicara juga kepada seluruh jemaat. Tuhan berkata walaupun situasinya seperti itu, kita tetap bekerja. Kita tidak boleh mengendurkan semangat, kita tidak boleh mengendurkan etos kerja kita. Kita tidak boleh mengendurkan diri kita untuk tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Janji Tuhan itu terikat atas hidup kita. Melalui pengorbanan, kalau kita tarik itu menjadi bagian dari kehidupan kita sekarang gereja Tuhan. Janji Tuhan masih terikat kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan itu tidak akan pernah dilepaskan karena termeterai melalui keselamatan yang Tuhan berikan. Melalui tubuh Kristus dan korban Kristus. Darahnya telah menguduskan kita. Dan selayaknya kita tetap membangun iman kepada Tuhan. Jangan pernah mengendurkannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-10, di ayat yang ke-7, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa-bangsa sehingga barang yang indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam.
Ayat yang ke-10, adapun rumah ini kemegahannya dan kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tetap di situasi pandemi seperti ini, di situasi di mana iman percaya kita diuji dengan segala macam kondisi. Tetapi kalau kita tetap mempercayai Tuhan dan Dia mengikatkan janjinya kepada kita. Berapa waktu yang lalu saya pernah berkata, Tuhan itu telah berjanji. Seharusnya kita sebagai mempelai Kristus pun berjanji. Dan itu dikatakan perjanjian, covenant, perjanjian kekal. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan dan kita mengikuti langkah Tuhan, maka janji Tuhan itu ya dan amin dan terikat di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan bersuka cita di dalamnya. Bahkan masing-masing kita, sesuai dengan talenta Anda, sesuai dengan kemampuan Anda, Tuhan akan melimpahkan itu kepada kita. Kita menjadi orang yang antibodinya luar biasa, saudara. Kekebalan tubuhnya ya dan amin. Situasi apapun, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan mengikatkan janjinya itu. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, lihatlah bahwa penyertaan Tuhan itu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sekarang sedang lagi di situasi yang sangat gelap pun. Tapi kalau kita tidak mengendurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau menjadi orang-orang yang berkemenangan. Untuk itu kuncinya mengalami kemuliaan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan. Maka kita lihat di ayat yang kelima kembali ke atas. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Serubabel. Demikian firman Tuhan, kuatkan hatimu hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikian firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Kuatkan hatimu. Saudara-saudara, untuk dapat tetap mempercayai penyertaan Tuhan itu adalah kita menguatkan hati kita. Seluruh potensi, ya saudara-saudara, kalau engkau ada dalam struktur pimpinan, kalau engkau ada dalam struktur penggembalaan, kalau engkau ada dalam struktur kejemaatan, kalaupun engkau dalam konsep keluarga sebagai kepala rumah tangga, sebagai penolong, ibu sebagai penolong dalam keluarga, anak-anak, cucu, siapapun yang menjadi bagian di mana kita menjadi pemimpin, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap menguatkan hati kita, amin. Kita terus maju, kuatkan hatimu, jangan pernah kendor, Bapak Ibu Saudara. Dan kita dapat melihat Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan kita dapat melihat penyertaan Tuhan, ya dan amin. Di dalam Lukas 1 ayat 11 sampai 13, ya kemudian 18, saudara-saudara berbunyi demikian. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Dan kemudian Yohanes dikenal dengan Yohanes Pembaptis.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita bergumul, Zakaria dan Elisabet dinyatakan dia tidak bisa punya keturunan. Tetapi lihatlah doa. Ini penting, mengikatkan diri dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji. Mereka, Zakaria dengan Elisabet berdoa, dia mengikatkan janji dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka kita dapat melihat doa Zakaria dikabulkan. Ya. Dan Tuhan memberi Yohanes di dalam situasi yang tidak mungkin. Maka Tuhan menetapkan berkat itu hadir. Maka Tuhan menetapkan kesehatan kita, ya dan amin, bagi hidup kita. Maka kita tidak akan mengendurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Hari ini kuatkan, teguhkan hati dan iman kita. Sekalipun sudah menghadapi situasi yang rumit, kuatkan hati saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, selain menguatkan hati, bekerjalah semaksimal mungkin bersama-sama dengan Tuhan. Bekerjalah semaksimal mungkin bersama dengan Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Bapak Ibu Saudara, untuk melayani Tuhan. Untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Karena satu saat kita tidak bisa melakukan itu lagi. Waktunya semakin singkat. Tetapi di waktu yang limitnya seperti itu, perjanjian Tuhan diberikan kepada kita dan kita sudah ada di dalam hadiratnya Bapak Ibu Saudara. Kita terikat kuat bahwa Dia berkata bahwa Dia akan memberkati kita. Dia akan menolong kita. Mari kita tetap maju di dalam Dia. Nikmati hadirat Tuhan. Terus mengembangkan diri. Jangan menjadi loyo. Jangan menjadi lemah. Saudara, tetap ada di dalam pekerjaan Tuhan. Baik sebagai anggota dalam keluarga. Baik ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Maupun di dalam kita sebagai anggota masyarakat. Jangan pernah mengendurkan semangat kita walaupun situasinya cukup gelap. Karena terang kita adalah Kristus pribadi yang telah berjanji menyertai kita. Bahkan perjanjian itu diikatkan dalam kehidupan kita. Selagi masih ada kesempatan, jangan pernah mengendurkan semangat kita. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mendorong kepada kita untuk tetap bergantung kepada Tuhan karena Tuhan telah mengikatkan janjinya kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata kita harus terus bekerja. Tidak mengendurkan semangat kita karena penyertaan Tuhan ya dan amin. Bahkan kita harus bersinar, lebih bersinar lagi, lebih bersinar lagi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan masuk dalam sakramen kudus Tuhan pada saat pagi hari ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Sebuah lagu yang akan kita nyanyikan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu
dosaku tak terukur, kasih Yesus tak terukur, kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat roti di tangan kita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami memegang roti, kami memahami Tuhan, ini merupakan sebuah simbol, tetapi iman kami bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu kami dibebaskan, kami berkemenangan, kami boleh melihat penyertaan Tuhan di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Kehidupan kami disehatkan. Dan kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan dari hidup kami, dalam hidup kami. Tuhan, Engkau melawat sidang jemaat-Mu, siapapun yang mengikuti ibadah ini, Engkau memberkati Tuhan. Dan kami boleh melihat penyertaan-Mu, ya dan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Oleh bilur-bilurnya, tubuh kita disehatkan. Kalaupun ada yang sakit, maka akan disembuhkan. Ada yang lemah, akan dikuatkan. Dan kami boleh melihat penyertaan Tuhan, ya dan amin adanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu tanpa tetesan darah-Mu, Tuhan, maka kami tetap menjadi orang yang berdosa. Tetapi setiap tetes darah-Mu, Tuhan, membuktikan kami diampuni, kami dikuduskan. Kami boleh ada dalam kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, ajarkan kami terus menghormati Tuhan. Karena anugerah yang terbesar sebagai bentuk cinta Tuhan kepada kami, itu sudah dilakukan. Dan kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama seraya mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau layak terima pujian dan hormat syukur. Haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Kami menjadi orang yang merdeka di dalam Engkau Tuhan. Kami akan terus bekerja dengan semangat karena Engkau menyertai kami Tuhan. Kami beraktivitas dengan luar biasa karena Engkau menyertai kami Tuhan. Kami mau melayani Engkau dengan sungguh. Haleluya. 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 Pakai kami Tuhan untuk melayani. Sehingga kami dapat ada di dalam perjalanan iman yang terus menerus. Karena Engkau mengikatkan diri kepada kami Tuhan. Dan kami menjadi kuat di dalam Engkau. Kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Hosana bagi namamu. Hiramaya sikiaralamata karalamaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Tentunya dengan senyum, ya, bersukacita. Karena kita boleh masuk di bulan yang baru dengan pimpinan dan tuntunan Gembala yang baik, Yesus Kristus Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Ilahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Haleluya. Bapa, terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.